Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA 2, Mandua, Kota Sukabumi. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Anggota kelompok 1 kelas 10 IPA 2. 1. Najwa Fauzia Nugraha. 2. Rizka Naila Bahtiar. 3. Sabrina Ainun Najid. 4. Siti Maulida Rahman. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan golongan dari Kerajaan Pase dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Aspek sosial budaya. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju. Bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam berkembangnya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Aspek politik Kerajaan Samudra Pasai. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam dan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan ke Samudra Pasai. Samudra Pasai setelah pertahanannya kuat, segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Berwana, Simpak, Buloh Telang, Benua, Samudra, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya. Pengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia.
Masa kejayaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 hingga 1345. Di bawah pemerintahannya, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Keruntuhan Samudra Pasai runtuh akibat penyerangan yang dilakukan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai saat itu di bawah pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin pada tahun 1521. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini ada gambar Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi, Masjid Raya Baitur Rahman itu adalah masjid yang didirikan oleh Sultan Alauddin Mahmud Syah I pada tahun 1292 Masehi. Kemudian, di sini ada gambar nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nisan Malik Al-Saleh ini adalah batu nisan tertua yang ditemukan. Nisan yang dikenal sebagai batu Aceh itu menjadi nisan khas bagi penganut Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang merupakan gabungan dari kerajaan. 2. Pedagang dari negara mana saja yang berdatangan ke Samudra Pasai? Sebutkan. 3. Jelaskan mengapa kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. 4. Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521 Masehi pada saat di bawah pemerintahan. 5. Sebutkan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.